sekarang mereka berada dalam sudah memberi kuasa kepada Perhaki. Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Syarif semua. Dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Syarif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Gugun Gumilar juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa CS ya, karena Perhaki nih, untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Rudiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya, atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Rudiana yang dipotret oleh netizen dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kami mengaku korban, ya. Kami sudah korban. Saya mewakili ada 4 orang loh, ya. Yang pertama Ibtu Rudiana, yang kedua Aib Rudiansa, yang ketiga Mas Ren, yang keempat Abdul Kafi. Hari ini saya ingin memastikan apakah pemeriksaan setempat itu pemohon PK ini menyampaikan keterangan yang benar atau tidak. Hari ini teman-teman sendiri sudah lihat bahwasanya kami selaku korban di sini dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut oleh pemohon PK. Anda sudah lihat, mereka mengatakan bahwasanya ya proses hukum ini tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka ini. Jadinya kubu-kubuan ya? Nah, coba sekarang kita bayangkan, para terpidana yang ditangani oleh Peradi kepentingannya apa? Bebas kan ya? Mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku dan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghambat, menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ibaratnya ini adalah the abuse, pihak-pihak yang sudah teraniaya. Ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, gitu. Pihak yang melakukan penindasan itu. Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya, karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama. Hingga saya tidak sedang bicara tentang mengecam organisasi advokat, bukan itu. Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu, keputusan para pihak itu, keputusan para klien itu akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri. Terutama nama-nama yang seperti Aris Papua gitu ya, yang mengatakan bahwa saya nggak satu circle kok dengan Ibtu Rudiana, bahkan saya tidak pernah bertugas di Polres Cirebon Kota. Kan kontradiktif, tapi ternyata keputusan mereka membuat mereka berada pada satu kubu. Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian netizen. Lalu lintas.
Ya Pak, iya mau ketemu Pak ini Pak Kasih Humas. Kalau tidak tahu ada acara apa nih Bu? Iya kita mau ketemu Pak Kasih Humas Pak. Oh maaf Bu, Kasih kan ada penjagaan. Oh iya kita ke sana Bu ya. Makanya kami tidak tahu ada peluang acara apa. Makanya kami tidak tahu ada peluang acara apa. Makanya kami tidak tahu ada peluang acara apa. Iya kita kalau ke sana. Ada syuting apa kan minimal laporan dulu sama kami. Kita ke sana Pak ya. Iya silakan. Iya. Kita kan nggak masuk layar daerah terlarang ya Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya Pak. Betul. Cuman masalah kan kita ada tata krama masuk rumah orang kan ada tata krama. Oh nggak apa-apa Pak. Tadi kita mau masuk kita pikir biasanya ada di sini depan sini. Oh iya Pak. Nggak perlu teriak-teriak ya Pak. Iya makasih ya Pak. Pak siapa Pak Mulyawan ya? Iya, mau silakan. Pak siapa Pak Mulyawan ya? Iya, mau silakan. Pak siapa Pak Mulyawan ya? Iya, mau silakan. Poin lain yang coba kami telusuri sebenarnya kan Mas adalah yang sering-sering sekali kita obrolkan ya. Apakah bekerja nggak sih tim khusus yang dibentuk sama Kapolri? Kami coba cari jawaban itu, tapi sayang sekali sampai kita ngobrol ini dari Polres Cirebon Kota sama sekali tidak merespon komunikasi yang coba kami bangun. Saya beberapa kali datang ke sana, kontak langsung lewat telepon maupun WhatsApp nggak direspon gitu ya. Kenapa tidak mengontak Mabes Polri? Nah itu yang mau kita lakukan Mas, kita mau lakukan. Makanya saya ngobrol sama Mas Reza dulu, mungkin bisa dapat insight untuk kita sebaiknya masuk dan bertanya dengan pertanyaan yang tepat ke Mabes Polri. Belakangan kemudian Mas, saya memang nggak menemukan jawaban itu di Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai ke Kapolsek yang saat ini tempat Gugun Gumilar bekerja pun tidak atasan langsung ya, tidak punya jawaban atau tidak menjawab itu kepada kami. Tapi setelah saya mewawancarai Bu Elsa menceritakan bahwa memang sudah ada 2 kali pemeriksaan terhadap para klien. Sekarang itu sudah confirm ya, para kliennya termasuk Anwar, Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, Aris Papua, tidak bukan Aris Papua, tapi Gugun Gumilar dan juga Anwar dan beberapa penyidik lain. Ternyata yang dikonfirmasi oleh Bu Elsa bahwa itu sampai ke penyidik di Polda Jabar. Itu dia. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Tadi dapat gambarnya ya? Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Jadi penyidik di Polda Jabar ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus yang yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa terbukti tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Turiana. Nah yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya tepatnya, belum diumumkan hasilnya ke publik yang Mas Reza bilang ya, kok belum ada belum ada update-nya dari Mabes Polri. Ternyata dilakukan Mas pemeriksaan itu, tapi tidak seperti harapan mungkin Mas Reza dan kebanyakan netizen bahwa itu dibuka, prosesnya terbuka dan kemudian kita bisa ikuti terus gitu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau, ikhlaskanlah atas kepergian ini, dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami. Sampai akhir hayat keluarga kami. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang, terus mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana.